Ibu sempat menyampaikan strategi yang harus dilakukan ini adalah pengendalian harga pangan dan juga energi. Sebesar apa ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian ini dan pos-pos mana yang menurut Ibu ini masih bisa untuk diatur oleh pemerintah agar harganya bisa lebih terjangkau oleh masyarakat? Ya, paling krusial itu adalah energi ya. Kenapa? Karena kalau pangan kemarin sudah naik ya, jadi sudah ada shocknya. Walaupun kita sekarang agak menurun sedikit pangan. Saya akan mulai dengan energi. Kenapa energi? Karena BBM ini ada pemanasan situasi di dunia geopolitiknya ya di Timur Tengah. Jadi akan kemungkinan besar trennya akan meningkat gitu ya. BBM-nya akan naik di luar negeri. Nah, Indonesia mengimpor. Nah, pilihan Indonesia adalah mengurangi subsidinya gitu ya. Karena kalau harga dunia naik kan pemerintah selama ini mensubsidi supaya harga dalam negerinya rendah. Dan itu yang mengkhawatirkan karena artinya akan terjadi kenaikan harga BBM di dalam negeri. Ya, artinya akan mendukung inflasi. Ya, nah kalau inflasi terjadi ini akan berat ya karena dampaknya adalah merata ke seluruh masyarakat ya. Jadi ini PR-nya bagi pemerintah tentu strateginya punya pilihan. Apakah pemerintah tetap mempertahankan subsidi supaya harganya murah BBM-nya atau pemerintah melakukan kenaikan harga BBM tadi tapi tetap membantu mereka yang tidak mampu tadi gitu ya secara jelas ya. Nah, sayangnya kalau kita lihat seperti ini, kebutuhan bantuan sosial itu dananya sudah besar dan sudah akan ada program baru yang namanya makan gratis. Jadi ini akan penurunan subsidi BBM bisa untuk kedua alasan ini, karena ada harga di luar negeri yang akan trennya naik dan ada kebutuhan pangan, kebutuhan makan siang gratis tadi gitu ya. Jadi ini saya lihat strategi ini yang tampaknya krusial untuk hati-hati dilakukan pemerintah. Karena kemungkinannya adalah kebutuhan fiskal kita meningkat kan artinya, sementara pajak kita tidak naik dengan cepat ya. Jadi artinya pilihannya adalah mengurangi subsidi BBM, artinya naik harga dalam negeri, tapi pemerintah tetap dengan hati-hati melihat struktur masyarakat yang paling tidak mampu tadi yang akan dibantu ya. Katakanlah nanti program makan siang gratisnya diutamakan kepada yang tidak mampu atau juga peningkatan dana perlindungan sosial lainnya ya berupa bansos dan lain-lain itu. Nah, ini yang kita belum lihat ya dari pemerintah strategi apa yang akan dipakai ya. Kecuali kalau pemerintah kemudian melakukan pemotongan anggaran ya. Misalnya IKN itu salah satu opsi yang kalau pemerintah tahun depan tidak punya uang, itu akan menjadi kemungkinan terbesar karena dananya tidak ada gitu kan. Jadi ini pilihan-pilihan kan melanjutkan besar-besaran pembangunan IKN atau mengerem dulu karena ada kebutuhan lain gitu ya. Dan ini kita belum lihat skenario dari pemerintah seperti apa ya, karena kebutuhan makan siang gratisnya belum jelas, kebutuhan dana IKN juga belum jelas, sementara nilai tukar kita melemah akan membebani APBN kita melalui cicilan dan bunga hutang yang akan meningkat. Jadi kita lihat kalaupun pemerintah tidak melakukan perubahan dalam kebijakannya, tapi pelemahan rupiah terjadi secara konsisten, maka akan memperberat kondisi cicilan utang dan bunga. Nah, selama ini pemerintah selalu menghutang lagi ya. Apakah pemerintah akan menambah hutangnya? Ini menjadi pertanyaan yang selalu kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini gali lubang tutup lubang. Jadi membayar cicilan, bayar bunga, nanti ditutup lagi Baik. dengan hutang baru. Hutangnya bisa dua macam, gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi beban beratnya kan. Bisa ditutup dengan hutang, tapi hutang siapa, gitu ya. Luar negeri, dalam negeri. Kalau luar negeri berarti bebannya juga akan tinggi ya, karena ada pelemahan rupiah. Nah Baik. ini yang hati-hati sekali. Kalau dalam negeri inflasi, gitu ya. Musuhnya dari pencetakan uang ini adalah inflasi. Baik, Ibu Nina, variabel apa yang masih bisa kita harapkan untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini dan momentum apa yang juga mungkin bisa kita harapkan setelah kita sudah melewati Hari Raya Idul Fitri? Ya, pemerintah memang biasanya akan meng-cooling down, akan menjaga dengan hati-hati sekali inflasi ini kan. Setelah Idul Fitri kita harapkan harga-harga menurun. Tapi jangan lupa harga-harga menurun itu kalau faktor luar negerinya baik-baik saja gitu ya. Nah, sementara ini kita belum lihat perbaikan yang signifikan dari keadaan geopolitik. Mudah-mudahan dalam negeri Indonesia bisa baik-baik saja gitu ya. Artinya katakanlah panen kita bisa berhasil gitu ya, yang tadinya tertunda benar-benar ada, jadi harga pangan terkendali dan kemudian program transisi energi kepada non apa kepada
renewable kepada yang bisa diperbaharui itu sukses. Misalnya memakai lebih banyak solar, memakai lebih banyak tenaga angin, tenaga arus air, tenaga macam-macam gitu ya, panas bumi termasuk gitu ya. Nah yang ini kan kita belum dengar gitu ya. Jadi strategi alternatif dari energi supaya tidak terlalu mengandalkan BBM. Yang saat ini dilakukan biodiesel tadi gitu ya, dan itu pun terkendala dari kenaikan harga CPO-nya gitu ya. Jadi ini saya akan eee, hati-hati melihat apakah pemerintah akan melakukan strategi besar ya di dalam non renewable tadi menjadi renewable secara besar-besaran. Ini belum jelas ya bagaimana strategi pemerintah di sini. Ya. Jadi itu yang membuat kita alternatif yang lain adalah tadi yang paling buruk kalau pemerintah hanya menambahi hutang gitu ya. Karena ujung-ujungnya kan uang yang diperlukan lebih banyak kalau semua mau dipenuhi ya. Program makan siang diperlukan, IKN diperlukan, berarti kan pemerintah perlu uang. Dari mana uangnya? Selama ini kalau kita lihat infrastruktur, katakanlah 10 tahun terakhir peningkatan hutang besar sekali untuk biaya infrastruktur, ya. Dan di sini kita akan hati-hati sekali karena kalau biayanya dari hutang, hutang kita yang akan meledak gitu ya, karena dalam bentuk dolar kan kalau utangnya luar negeri. Baik, semoga bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah kita yang baru nanti. Sekali lagi terima kasih Ibu Nina Sapti Triaswati, Ekonom Universitas Indonesia telah berbagi bersama kami di Power Lunch kali ini.